karena kemuliaan dari tanah haram tersebut. Begitu juga dengan waktu, tak sama ternyata yang kita laksanakan subuh hari ini dengan subuh di luar bulan-bulan mulia. Kita hari ini di bulan mulia karena bulan Muharram. Kata dalam surah Al-Taubah ayat 36 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah dalam penciptaan langit dan bumi itu ada 12 bulan. Di antaranya ada bulan mulia, yakni 4 bulan yang diterangkan dalam hadis salah satu waliyah. Yang 4 bulan itu ada 3 bulan yang berturut-turut, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu lagi Rajab. Maka kemuliaan yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan hari ini tak sama pahalanya, artinya lebih besar karena di bulan-bulan mulia. Oleh karenanya jamaah rahimahullah, mari kita sama memaksimalkan ibadah di bulan-bulan mulia. Dan ini kita tengok belakangan ini kecenderungan, karena kalau ada kecenderungan masyarakat ini kalau sudah bulan Suro, orang itu tak mau menikah di bulan Suro, kemudian tak ada pesta. Belakangan ini kita tengok bulan Suro pun menikah. Mungkin keyakinan kepada ajaran agama itu, karena dalam agama kita ini sama dengan bulan Dzulhijjah. Walaupun kita tahu bulan Dzulhijjah itu lebih banyak pesta, lebih banyak orang menikah. Tapi bulan Muharram ini juga tak ada larangan karena sama-sama bulan mulia. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kemuliaan bulan Muharram ini selama 1 bulan ini, tapi yang utamanya itu 10 hari awal. Ini hari terakhir ini yang lebih besar fadilahnya di dalam bulan Muharram. 10 awal Muharram itu yang memiliki keutamaan. Oleh karenanya banyak orang betul-betul memaksimalkan 10 awal ini. Lalu apa amalannya? Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sebutkan, afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullah alladzi tad'una al-Muharram wa afdhalus shalah ba'dal fardhi qiyamul lail. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan itu puasa di bulan yang disebutkan bulan Allah, yakni bulan Muharram, dan sebaik-baik sholat setelah sholat fardu itu sholat malam. Jadi kalau dari hadis ini, sesudah bulan Ramadan itu puasa wajib, maka puasa sunnah yang utama itu di bulan Muharram ini. Jamaah rahimahullah, walaupun nanti ada hari-hari tertentu yang ternyata puasa di hari-hari tersebut lebih utama dari Muharram ini.
Kemudian satu hari kita berpuasa, insya Allah gugur dosa kita 1 tahun yang lalu, merugi kalau kita tak memaksimalkan dengan puasa di hari. Jamaah sekalian, kemudian ini ketika Rasulullah di Madinah, ditengoknya ketika itu penduduk Madinah berpuasa. Ditanyakan Rasulullah, sedang apa kalian kami puasa? Puasa apa? Puasa 10 Muharram. Jadi ternyata puasa 10 Muharram ini sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW menunaikan. Sudah diamalkan oleh kaum sebelum. Orang Yahudi yang mau puasa di 10 Muharram itu ditanya Rasulullah, kenapa kalian puasa 10 Muharram ini? Memperingati selamatnya Musa dari kejaran Firaun. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimahullah, orang Yahudi juga berpuasa di 10 Muharram karena orang itu memperingati selamatnya Musa dari kejaran Firaun. Maka kata Rasulullah, kami lebih layak untuk memperingati itu. Maka Rasulullah kemudian berpuasa 10 Muharram. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini kan puasa orang Yahudi, apakah kita sama dengan mereka? Maka kata Rasulullah, la in baqitu ila qawli la asuman nantasi. Kalau sekiranya panjang usiaku, tahun depan aku akan berpuasa juga di 9 Muharram. Jadi Rasulullah sudah sebutkan puasa aku tahun yang akan datang kalau panjang umur 9 Muharram, tapi tak panjang umur Rasulullah, tak sempat dilaksanakannya wafat beliau. Namun ini sudah disampaikan oleh beliau, sehingga kita kalau bisa puasa juga 9 Muharram, atau sumu yauman qablahu atau sumu yauman ba'dahu, atau puasa sehari sebelumnya dan sehari sesudah. Kalaupun kita tak puasa kemarin, kalau kita mengambil 2 hari puasa juga kita besok hari. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kemudian di 10 Muharram ini banyak peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para nabi dan rasul. Di antaranya ini Nabi Adam alaihissalam. Bapak Ibu, jadi di kitab Al-Waiful Ma'arif yang saya bawa ini disebutkan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan Allah dari surga ke bumi karena kesalahannya makan buah khuldi, 300 tahun beliau tobat. Satu kesalahan Nabi Adam, tapi tobatnya 300 tahun. Awal 300 kesalahan, sekali tobat. Ini kebalikan awal dari Nabi Adam alaihissalam. Lalu asal Nabi Adam tobat, istighfar, mohon ampun kepada Allah, menangis, sehingga malaikat Jibril pun menangis dengan Nabi Adam. Dan diterima tobatnya itu di 10 Muharram lewat doanya dalam Al-Quran yang tercantum, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka Bapak Ibu harus dibaca doa ini. Terlebih hari ini, inilah doa Nabi Adam ketika melakukan kesalahan memakan buah khuldi itu, lalu beliau menyadari kesalahannya. Jamaah sekalian, kalau kita lihat doa-doa para nabi ini, mereka mengakui kesalahan dulu baru minta ampun. Itu begitu caranya. Mengakui kesalahan dulu baru minta ampun. Ini ada kawan saya yang sudah pensiun dari kantor buahnya. Waktu dia berangkat haji, begitulah doa dia di Makassar. Sambil menangis, Bapak Ibu. Ini ada 100 kesalahan yang disebutkan, tapi walaupun dia memang ketika itu haji sama istrinya, beserta istrinya, tapi doa itu tak didengar istri, karena banyak doa-doa itu kesalahan dia sama perempuan. Ini diakuinya di depan Ka'bah itu, sehingga menetes air matanya, dan mudah-mudahan memang beda bahasa.
ketika minta ampun dengan menyebutkan kesalahan-kesalahan kita. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami sudah berbuat jalim kepada diri kami. Kenapa kata Nabi Adam kami? Karena dia bersama Hawa ketika itu. Makanya di doa yang lain ada di Rabbi zalamtu, Nabi yang sendiri dia berdoa, ya Tuhanku, aku telah menzalimi diriku. Nah, jadi kalau pada zalamna ini ketika itu Nabi Adam bersama istrinya Hawa. Lalu kalau kita sendiri, apakah Rabbana zalamna juga kita baca? Boleh Bapak Ibu jamaah rahimahullah. Kalau kita untuk doa sendiri, boleh kita mendomilkannya atau membacanya untuk kami, kita jadikan saja untuk keluarga. Nah, tapi kalau untuk doa berjamaah tak bolehlah dibawa doa sendiri. Nah, berjamaah Rabbi zalamtu, katanya, ya Tuhanku, aku telah berdosa kepada tentang aku, sementara dia imam ataupun menjadi pemimpin dalam acara doa tersebut. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kemudian bahwasanya di 10 Muharram juga ini Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh alaihissalam juga ketika itu dalam pelayanan mereka ini mendaratnya di 10 Muharram. Apa doa Nabi Nuh ketika itu? Wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampuniku ya Allah dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya termasuk aku orang yang rugi. Jadi ini contoh Nabi Musa ternyata disebutkannya aku karena dia berdoa sendiri ketika itu. Kemudian ini juga kita tahu bahwasanya Nabi Yunus juga selamat dari ketika itu ditelan ikan. Nah, dia itu dikeluarkan di 10 Muharram dengan satu tasbihnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimahullah, ini banyak peristiwa taubat para nabi itu diterima di 10 Muharram ini, maka perbanyaklah bertaubat. Berikutnya, dari banyak amalan-amalan di 10 Muharram ini disebutkan yang sahih, yang kuat itu dalilnya. Yang pertama berpuasa, yang kedua mempuasa ala iyali yauma Asyura wasa'allah fi sa'ir sanati. Barang siapa yang meluaskan rezeki keluarganya di 10 Muharram ini, maka Allah akan luaskan rezekinya sepanjang tahun. Apa maksudnya? Ini ternyata kepala keluarga ataupun ibu rumah tangga yang mencukupkan kebutuhan keluarganya di 10 Muharram ini, maka Allah akan luaskan rezekinya sepanjang tahun. Apakah mesti dilebihkan jamaah sekalian? Ini bagus juga ya. Tapi kalau umpamanya membelanja sama keluarga itu dikasih 100.000 per hari dan itu sudah cukup, dicukupkannya juga begitu di 10 Muharram ini tak masalah. Tapi kalau sekiranya dilebihkan, mudah-mudahan nanti Allah akan luaskan rezekinya. Umpamanya hari ini dibilangnya sama istrinya, biasanya 100.000, kok ini karena 10 Muharram 200.000. Mudah-mudahan senang orang tua, dan mudah-mudahan dengan itu rezeki kita diluaskan. Ibu-ibu pun kalau umpamanya jajan anaknya 10.000 satu hari, dikasihnya 20.000 untuk hari ini karena 10 Muharram ini, mudah-mudahan juga nanti Allah akan luaskan rezekinya sepanjang tahun. Jamaah rahimahullah, ini disebutkan termasuk hadis yang sahih di 10 Muharram ini, meluaskan
penyantunan anak yatim se-Indonesia. Kalau tak salah ada itu paket yang disebarkan untuk anak yatim. Tradisi seperti ini, yakni di bulan Muharram santunan kepada anak yatim pun perlu kita hidupkan. Walaupun disebutkan di hadis-hadis itu yang masalah menyambut anak yatim di sebelum Muharram ini hadis-hadisnya lemah. Tapi memang masalah santunan ataupun perhatian kepedulian kepada anak yatim ini kan banyak memang diutarakan di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Masaha yadahu ala raksiyati yaumah Asyura, orang yang mengusap kepala anak yatim di 10 Muharram ini di antara hadisnya, maka Allah akan berikan kebaikan kepada orang tersebut sebanyak helai rambut yang diusap. Tapi itulah tadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pas di 10 Muharram ini hadis-hadis yang menyebutkan tentang itu ini lemah. Artinya kalau kita melakukan bagus karena fadilah amal tidak masalah kalau hadisnya itu sahih, dan kalau tidak di 10 Muharramnya juga tidak apa-apa. Karena khawatir kita nanti kalau karena dibuatnya acara santunan hari ini rewang dia tak puasa. Padahal puasa 10 Muharram itu hanya hari ini. Kalau menyantuni anak yatim itu bisa kapan saja. Dan ini mudah-mudahan berlanjut bertahun-tahun berikutnya. Tadi malam habis maghrib kita sudah menyalurkan santunan anak yatim di masjid kita berjumlah 23 anak yatim yang ini dana ini dari celengan yang dilebarkan di rumah-rumah masyarakat. Maka terima kasih atas infak Bapak Ibu sekalian lewat celengan suku. Dan ada dari malam alhamdulillah beberapa donatur yang langsung menyerahkan dari infak mereka kepada anak yatim tersebut. Semoga dengan amalan ini Allah akan dekatkan kita kelak kepada Rasulullah SAW. Karena kata Rasulullah, ana wa qabilul yatim hakada fil jannah. Rasulullah sebutkan, aku beserta orang yang peduli menanggulangi menanggung anak yatim ini seperti inilah dekatnya di surga. Ada peluang kita untuk dekat bersama Rasulullah, salah satunya lewat santunan anak yatim. Walaupun Bapak Ibu secara umum kita tengok ini lebih banyak memang di wilayah yang saya perhatikan, lebih banyak memang ibu-ibu yang menyantuni anak yatim. Padahal kalau ditengok anak yatim itu siapa nih? Tak ada ayahnya. Kalau umpamanya pelayan mamahnya dia adanya, ayahnya tak. Maka harusnya memang bapak ayah membelai si anak yatim itu atau mengusap kepala. Cuman banyak juga ibu-ibu khawatir tak dikasihnya bapaknya yang mengusap kepalanya, takut orang itu silap bapak itu. Mamanya disapu dia juga kepala sama anak yatim. Makanya akhirnya ibu-ibu banyak mengusap kepala anak. Jamaah rahimakumullah, lupa saya memang kitabnya yang saya baca, tapi disebutkan ini di antara keutamaan menyantuni anak yatim, peduli anak yatim. Ada di satu kampung, orang itu dikenal orang yang tak baik, orang yang tak baik, lalu meninggal dunia. Karena memang dikenal orang yang tak baik, tak ada orang mengurus jenazah, sehingga kebingungan istrinya. Lalu tak lama ada ternyata seorang ulama yang tinggal berdekatan dengan kampung itu turun ke situ. Akhirnya masyarakat karena sudah ulama yang turun, mereka begitu. Akhirnya dilaksanakanlah patroli kifayah untuk jenazah ini bersama masyarakat, dan kemudian setelah selesai ini bingung warga. Kenapa bisa ulama datang kemari sementara dia ini orang jahat? Ditanyakan kepada istrinya Bapak Ibu, memang diakui istrinya ini suami
ini menanggulangi ataupun menanggung anak yatim. Ternyata karena perhatiannya, kepeduliannya sama anak yatim ini, ulama itu diperintahkan lewat mimpinya untuk mengurus jenazah ini. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, betapa luar biasanya Allah berikan